Halo teman-teman semua. Di video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana memilih informasi serta mengecek kembali hasil penelusuran yang telah dilakukan di tahap Locate and Access. Apakah informasi yang ditemui sudah sesuai kebutuhan dan keinginan kalian? Nah, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara mengevaluasi informasi yang teman-teman dapatkan dari internet tersebut. Seorang pelajar seperti teman-teman biasanya akan mencari suatu sumber informasi melalui Google, kemudian memilih sumber informasi yang ditampilkan paling atas atau paling sering muncul. Tapi pelajar tingkat menengah terkadang tidak menyeleksi dan memperhatikan kebenaran serta akurasi informasi yang mereka temukan. Nah, maka dari itu, dalam proses penelusuran informasi, terdapat langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi dan menyaring informasi yang dibutuhkan. Evaluasi informasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis suatu informasi beserta sumbernya. Mengapa evaluasi perlu dilakukan? Karena belum tentu informasi yang ditemukan sesuai dengan fakta, dan bisa saja data yang ditampilkan sudah ketinggalan zaman, sehingga informasinya tidak memiliki nilai lagi. Maka dari itu, evaluasi perlu untuk dilakukan. Dalam mengevaluasi sumber informasi yang ada di internet, teman-teman perlu melakukan beberapa tahap untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, akurat, dan dapat dipercaya. Untuk itu, ada 5 unsur evaluasi dalam pencarian informasi yang perlu teman-teman ketahui. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai unsur tersebut, teman-teman simak video ini sampai habis ya. Unsur pertama yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber. Sumber yang meyakinkan adalah sumber yang dapat dipercaya, diandalkan, dan memiliki reputasi yang baik. Untuk mendapatkan sumber yang berkualitas, teman-teman bisa mencari pada situs pemerintah, organisasi terpercaya, berita terkemuka, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah unsur relevansi informasi. Hal ini adalah tahapan untuk menyesuaikan apakah informasi yang dihasilkan oleh pencarian berkaitan dengan kebutuhan pencarian dan topik yang teman-teman cari, dan apakah informasi tersebut memberikan informasi yang teman-teman perlukan. Tahapan relevansi dilakukan agar memastikan bahwa sumber informasi yang didapat sesuai dengan kebutuhan informasi kita, sehingga upaya tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang maksimal. Unsur penting lainnya adalah keterbaruan dan ketepatan sumber informasi. Keterbaruan informasi adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan masih memiliki hubungan dengan perkembangan terbaru, dan tidak hanya sesuai dengan fakta, tetapi juga situasi yang sudah berubah. Selanjutnya, dalam memilih jurnal yang ditemukan, diperlukan kesesuaian atau konsisten untuk mengenali kesesuaian informasi yang ditemukan dengan topik yang digunakan. Kesesuaian atau konsisten dalam pencarian informasi adalah tahapan untuk menyesuaikan informasi yang dicari dengan informasi yang ditemukan di sumber lain. Untuk itu, jika teman-teman melakukan pencarian informasi, informasi yang ditemukan haruslah sesuai dengan informasi yang dicari melalui sumber lain. Informasi yang tidak sesuai dapat membuat seseorang menjadi bingung dan tidak dapat dipercaya. Unsur paling penting lainnya adalah keterjaminan informasi. Keterjaminan informasi adalah tahapan untuk memastikan bahwa informasi yang kita gunakan sudah terjamin akurat dan dapat dipercaya. Dalam memilah informasi, kita perlu mengecek apakah informasi yang kita gunakan telah akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, jika teman-teman melakukan pencarian informasi, informasi yang ditemukan harus terjamin kebenarannya. Informasi yang tidak terjamin kebenarannya tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan sebagai sumber referensi. Jadi, teman-teman, setelah belajar bersama tentang cara memilih dan mengevaluasi informasi dari internet, semoga kita semua dapat lebih bijaksana dalam menyaring informasi yang ditemukan. Ingat ya, teman-teman, kebenaran dan akurasi informasi sangatlah penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima dapat dipercaya dan bermanfaat. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, kita dapat menghindari penyebaran informasi yang salah atau tidak valid. Oleh karena itu, mari kita jadikan sikap kritis dan teliti dalam mencari informasi sebagai kebiasaan yang baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pengetahuan yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.